Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat vokasi? Perkenalkan, saya Rina Oktaria, guru mata pelajaran produktif pada konsentrasi keahlian manajemen perkantoran. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai elemen pengelolaan kearsipan dengan capaian pembelajaran menerapkan prosedur penyimpanan arsip sistem subjek. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menerapkan penyimpanan arsip sistem subjek. Prosedur penyimpanan arsip adalah tahapan atau langkah yang digunakan dalam penyimpanan sebuah arsip. Sistem penyimpanan arsip subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Daftar klasifikasi arsip sistem subjek adalah daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Adapun unsur yang terdapat dalam daftar klasifikasi arsip sistem subjek antara lain masalah utama, submasalah, dan sub-masalah. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam penanganan arsip diantaranya yaitu filing cabinet, guide beserta folder, mesin scanner, komputer yang dilengkapi dengan akses internet, printer, stempel agenda, alat tulis kantor, stapler, stapler remover. Adapun dokumen yang diperlukan yaitu sebagai berikut, yaitu buku agenda, daftar klasifikasi arsip, lembar konsep surat, dan lembar disposisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di PT Oktaria Persada. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Saya dari ekspedisi mengantarkan surat dari PT Krishna Multitek. Saya cek terlebih dahulu ya, Pak. Apakah alamat perusahaan kami sudah benar atau belum? Baik, Pak. Alamatnya sudah benar. Apakah ada dokumen yang bisa saya tanda tangani? Baik Pak, mohon izin untuk menandatangani di sebelah sini. Baik, Pak. Saya sudah tanda tangani. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Sudah cukup Pak, terima kasih. Dengan senang hati. Ini sih Bu Nvidia. Ini ada surat, Bu. Baik, akan saya terima dan saya catat ya. Terima kasih. Sama-sama. Setelah staf administrasi menerima surat masuk, kemudian surat tersebut dicatat ke dalam buku agenda. Setelah itu, stempel agenda akan dibubuhkan pada surat masuk dan disesuaikan dengan buku agenda yang telah dicatat sebelumnya. Dilanjutkan dengan pencatatan kode arsip pada kanan atas surat yang disesuaikan dengan daftar klasifikasi arsip.
Surat masuk disertakan dengan lembar disposisi sebelum diserahkan kepada pimpinan. Masuk. Permisi Pak, saya ingin menyerahkan surat dari PT Krisnamurti. Oke, baik. Makasih ya. Permisi ya Pak. Iya, silakan. Pimpinan mengisi lembar disposisi dan ditandatangani. Halo, Bu Vidya. Tolong ke ruangan saya ya. Baik Pak, saya akan segera ke ruangan. Masuk. Ini Bu, untuk suratnya sudah saya tanda tangani ya. Baik, terima kasih Pak. Permisi. Iya, silakan. Proses selanjutnya, surat dipindai dengan menggunakan mesin scanner. Setelah itu, arsip dapat disimpan secara digital dengan kode masalah utama, submasalah, dan sub-submasalah yang telah tersedia dalam daftar klasifikasi arsip. Selain itu, penyimpanan arsip dapat dilakukan secara manual pada filing kabinet dan dalam guide serta folder arsip. Prosedur pembuatan surat keluar, yang pertama yaitu membuat surat keluar sesuai dengan lembar konsep surat, kemudian surat tersebut dicetak untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan. Masuk. Ya. Permisi Pak, ini ada surat yang harus ditandatangani. Oh iya. Kemudian surat tersebut ditandatangani oleh pimpinan. Oke, sudah saya tanda tangani ya. Terima kasih ya Pak. Iya. Permisi. Iya, silakan. Lalu diberikan stempel oleh staf administrasi. Kemudian surat keluar dicatat ke dalam buku agenda yang disesuaikan dengan daftar klasifikasi arsip. Selanjutnya surat akan diberikan kode pada bagian kanan atas yang disesuaikan dengan daftar klasifikasi arsip. Sebelum surat keluar dikirimkan, terlebih dahulu dipindai dengan menggunakan mesin scanner. Lalu dapat dikirimkan melalui email ke alamat yang dituju dengan melampirkan surat yang telah dipindai terlebih dahulu. Arsip surat keluar dapat disimpan pada folder digital, yaitu berupa masalah utama, submasalah, dan sub-submasalah yang telah tersedia dalam daftar klasifikasi arsip. Selain itu, arsip dapat disimpan secara manual pada filing kabinet dan di guide serta folder arsip.